Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar balap di seluruh dunia. Selamat datang kembali di MGP Gacor, tempat di mana adrenalin, strategi dan emosi bercampur menjadi satu. Hari ini kita tidak hanya akan membahas tentang kecepatan, tetapi juga tentang sebuah kisah tentang dua saudara, dua pembalap dan satu momen yang tak terlupakan di sirkuit Montmello. Biasanya kita hanya mendengar apa yang disampaikan oleh para pembalap di depan kamera. Kata-kata yang terukur, penuh rasa hormat dan seringkali sedikit diplomatis. Tapi kali ini kita akan menyelami lebih dalam. Kita akan mendengarkan apa yang dikatakan Marc Marquez, sang juara di balik layar. Setelah itu menyaksikan adiknya Alex Marquez merebut kemenangan di sirkuit kandang. Marc Marquez, nama yang identik dengan kemenangan, telah memimpin rentetan kemenangan yang mengesankan. Namun hari itu rentetan itu harus berhenti di Montmello, sirkuit yang ia akui tidak terlalu cocok untuknya. Sebuah kejutan yang terjadi. Marc yang datang dengan ekspektasi rendah harus puas di posisi kedua, dan yang menghentikan lajunya bukanlah pembalap lain melainkan darah dagingnya sendiri, Alex Marquez. Jika ada yang harus menghentikan rentetan kemenangan, kata Marc dengan nada yang jujur, cepat atau lambat itu pasti akan terjadi. Dia menambahkan bahwa dia sudah menduga akhir pekan ini akan sulit. Sejak hari Kamis, dia sudah memperkirakan harus bekerja lebih keras dari biasanya. Dan memang itulah yang terjadi. Dan Alex, adiknya, adalah orang yang mengakhiri dominasinya. Ini bukan hal baru bagi Alex di sirkuit ini. Ia selalu cepat di Montmello, sudah pernah menang di Moto3, 2 kali di Moto2, dan sekarang untuk pertama kalinya di kelas Primer MotoGP. Dia adalah satu-satunya pembalap Ducati sejauh musim ini yang mampu mengalahkan saya, ujar Marc. Mengakui kehebatan sang adik, Alex berhasil mengalahkannya tidak hanya di Montmello, tetapi juga di sprint race di Silverstone. Namun, posisi kedua hari itu bagi Marc terasa lebih dari sekedar kekalahan. Ini adalah momen yang penuh makna. Rasanya pahit manis, jelasnya. Dengan posisi mereka di klasemen kejuaraan yang semakin solid, berbagi podium dengan saudara adalah momen yang harus dinikmati. Marc mengenang kembali saat mereka berbagi podium di Aragon. Meskipun dengan posisi terbalik, ia juga masih merasa kesal saat di Jerez ia terjatuh dan Alex meraih kemenangan, sehingga mereka tidak bisa berbagi momen itu. Tetapi dalam situasi seperti ini, kita harus menikmati hidup dan momen-momen unik yang akan sulit untuk diulang, katanya dengan tulus. Marc melanjutkan dengan analisis yang mendalam tentang gaya balap mereka berdua. Ia menjelaskan mengapa Alex bisa begitu kuat di Montmello. Dia sangat cepat di titik-titik lemah saya, katanya. Sementara itu, Marc merasa lebih kuat di sirkuit yang sempit dan berliku yang ia sebut anti gaya balapnya. Tapi di Montmello, dengan lintasan yang panjang dan cepat, Marc harus berjuang lebih keras. Ia mengakui Alex memang pembalap tercepat di lintasan hari itu. Ia memecahkan rekor lintasan dan meskipun ban menurun, ia tetap mempertahankan kecepatan yang luar biasa. Saat berbicara tentang sang adik, ada nada bangga yang jelas dalam suara Marc. Saya yakin jika Alex Marquez memiliki nama lain, musim yang dia jalani ini akan lebih dihargai, ujarnya. Menyoroti beban yang harus ditanggung Alex karena memiliki nama keluarga yang sama dengannya. Ia percaya bahwa orang-orang sering melihatnya sebagai sebuah keberuntungan, padahal justru sebaliknya, itu adalah beban.
Dia sedang menjalani musim yang luar biasa, puji Marc Marquez. Ia bahkan berani berpendapat bahwa Alex memiliki musim yang cukup baik untuk memenangkan kejuaraan jika saja tidak ada beberapa balapan yang terganggu oleh cedera dan sanksi. Marc melihat bahwa Alex meskipun mungkin tidak memiliki ekstra talenta seperti pembalap lainnya adalah seorang pekerja keras sejati. Jika talenta tidak diasah dan sebaliknya dengan sedikit talenta yang lebih rendah, jika kamu bekerja keras, kamu mampu melakukan segalanya, tegas Marc Marquez. Ia bangga menyebutkan bahwa adiknya adalah juara Moto3 dan Moto2 dan kini berada di posisi kedua kejuaraan, hanya dikalahkan oleh motor pabrikan. Mengenai strategi balapnya hari itu, Marc Marquez menjelaskan semuanya dengan detail. Ia tahu bahwa tujuannya bukan untuk menang, melainkan untuk mengelola balapan dengan cerdas. Ia ingin memimpin di 2 putaran pertama untuk mengatur ban depannya dan cenderung cepat aus di sirkuit ini. Setelah itu, rencananya adalah mengikuti Alex dan menggunakan slipstreamnya untuk menjauh dari pembalap ketiga yang menjadi target utamanya. Seringkali menyerang tidak selalu hal yang baik, katanya, menunjukkan kematangan strateginya. Kadang-kadang kamu harus tahu apa yang dibutuhkan oleh momen balapan. Di akhir balapan, Marc mengakui ia mencoba untuk menyerang di putaran terakhir, namun sebuah kesalahan kecil di tikungan 7 dan 10 membuatnya sadar bahwa risikonya terlalu besar. Saya masuk ke sana sedikit tidak teratur dan saya berkata, sampai di sini saja, pungkasnya, menunjukkan kebijaksanaan untuk menerima kenyataan. Kisah Marc dan Alex Marquez di Montmello adalah pengingat bahwa di balik persaingan yang ketat ada ikatan yang lebih dalam. Kemenangan Alex bukanlah kekalahan bagi Marc. Itu adalah momen kebanggaan, sebuah bukti dari kerja keras dan dedikasi seorang pembalap yang seringkali berada di bawah bayang-bayang nama besar saudaranya. Ini adalah kisah tentang 2 saudara yang meskipun bersaing di lintasan, tetap saling menghormati dan bangga satu sama lain. Sebuah momen yang benar-benar unik dalam sejarah balap. Itulah tadi berita kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe MGP Gacor untuk mendapatkan update-update berita terbaru seputar MotoGP. Dan salam gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang demi